Ya, Bram, dari pantauan tim di lapangan, dari pukul 9 hingga 10 pagi tadi memang di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta ini memang terpantau cukup ramai, Bram. Di mana dari data yang kami dapatkan dari PT Angkasa Pura II, dari Terminal 1 hingga Terminal 3 hari ini akan ada keberangkatan atau pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta ini akan ada sekitar 155 ribuan penumpang dengan 1055 jadwal penerbangan. Yang dimana saat ini pergerakan di Bandara Soekarno-Hatta ini didominasi dari kedatangan yakni sebesar 60% dengan angka 77.826, sementara untuk keberangkatan akan ada sekitar 62.949 penumpang. Dan untuk rute favorit arus balik mudik ini menuju Jakarta tentunya yakni masih didominasi dari kota-kota besar, ada Kuala Namu, lalu ada Bali dan Surabaya. Dan untuk puncak arus balik mudik sendiri ini itu sudah mulai terjadi sebenarnya sejak tanggal 24 hingga 25 April kemarin, di mana okupansi yang paling tinggi atau tingkat okupansi yang paling tinggi itu terjadi pada tanggal 25 April kemarin, yaitu sebesar 160.000 lebih penumpang. Dan akan ada gelombang dua tentunya, Bram dan juga pemirsa, yakni akan ada gelombang kedua arus balik mudik ini di tanggal 30 April mendatang yang diproyeksikan mencapai 172.000 penumpang. Yang artinya pada periode Lebaran 2023 ini memang menaik atau meningkat secara signifikan, yakni sebesar kurang lebih 25% dibanding pada tahun lalu, yaitu pada tahun 2022. Dan angka tersebut tentunya masih bisa naik mengingat masih akan ada gelombang 2 di tanggal 30 mendatang. Dan diketahui juga akhir pekan ini akan ada long weekend di mana orang-orang memilih untuk eh, menunda kepulangannya menuju Jakarta dan akan melakukan kepulangan tentunya di tanggal 30 nanti. Bram dan pemirsa, saya akan bertanya-tanya sedikit kepada calon penumpang atau para pemudik ini yang sudah balik dari kampung halaman ke Jakarta. Saya akan ajak Anda, pemirsa, mari ikuti saya. Halo Kak, dengan siapa? Dengan Dimas, Mbak. Oke, dengan Dimas. Kak Dimas, kalau boleh tahu bis mudik dari mana nih? Iya, saya dari Palembang, habis mudik dari Palembang. Oke, dari Palembang, Kak. Kak, mudiknya kali ini sama siapa nih? Kebetulan sendiri, tadinya berangkat ke sana bareng-bareng, terus pulang sendiri duluan. Mereka nunggu tanggal 30, ikut dengan yang lain, gitu. Oke oke, Kak, kalau boleh tahu, Kak, untuk, pulang sendiri ya ke Jakarta lagi, itu dapat harga tiket di harga berapa, Kak? Sekitar 600 ribuan, Mbak. 600 sampai 700 gitu. Kemarin dapat tiketnya. Oke, baik. Tapi masih lebih murah apa lebih mahal dibanding pada tahun kemarin, Mas? Kayaknya tahun lalu saya nggak pulang, Mbak. Jadi saya kurang tahu ya. Oke, tahun lalu nggak pulang ya, Mas. Mas, kalau boleh tahu tadi gimana, Mas, terkait protokol kesehatannya pas dari kampung halaman ke sini di bandaranya terutama bagaimana, Mas? Ribet atau enggak atau sulit atau bagaimana, Mas? Kayaknya untuk sekarang nggak begitu rumit ya, udah nggak ada cek peduli lindungi dan segala macam. Kita juga saat masuk ke bandara juga nggak perlu pakai mask, tapi pas sudah di pesawat sebelum masuk pesawat kita harus pakai masker gitu, Mbak. Paling itu sih yang bedain sama dulu gitu. Oke, tapi untuk syarat keberangkatan menuju sini ada yang ribet gitu nggak, Mas? Dari protokol kesehatan atau harus membawa surat antigen atau sebagaimana atau harus vaksin ke berapa, Mas? Oh, udah nggak sih kalau sekarang, Mbak. Berbedanya itu kayaknya sama yang dulu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Dimas Ya, sudah makasih. menyempatkan waktu untuk CNBC Indonesia. Boleh dilanjut, Mas. Baik pemirsa, memang menurut keterangan dari Dimas, memang sudah tidak ada lagi pengecekan dari untuk vaksin sendiri, tapi memang disarankan untuk para pemudik yang ingin balik ke Jakarta untuk tetap melakukan vaksin atau yang belum bisa vaksin bisa membawa surat keterangan belum vaksin dari fasilitas kesehatan terdekat. Sementara demikian